Saya kasih dulu. Eh, Tauchin Henny, apakah masih ada yang mau dikasih untuk co-hostnya? Tauchin Olivia sama Tauchin Jeffrey mungkin. Tauchin Olivianya Olivia J bukan? Takut Iya, saya salah. Olivia Oke. J. Olivia J sudah. Kemudian satu lagi siapa? Jeffrey. Jeffrey. Tentang Oke. Jeffrey, ya. Jeffrey udah ya, yang gambarnya warna biru ya. Ya. Oke, baik. Ini saya izin untuk kasih host dulu ke Tauchin Henny ya, karena saya ada urusan sebentar, nanti saya akan kembali lagi. Oke. Oke, pastikan untuk take picture ya. Oke. Oke, thank you. Iya. Dan teman-teman semua, malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Kalau Atas sesutitis Kalau Tuhan. Bapak bisa dengar, pencet apanya saja? Yesus Jun, Yesus Andi, dan lain-lain semua teman-teman. Kita akan memulai webinar malam ini jam 19.35 ya. Sesi. Foto. Beta Tongtian, saya Acuan, saya Senfoni semuanya. Selamat malam. ini kita suling Jarang siling. kalau terliang kaspe cendui kengli Wida Tongtian, selamat malam. akan Weta Tongtian, Changlao, Xuese, Wense, Jiaoseng, Taojin dan Taoyou sekalian. Selamat malam. Sebelum kita memulai webinar malam hari ini, mari kita awali dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Jiaoseng Jeffrey. Silakan Jiaoseng Jeffrey. Oke, Weta Tongtian semuanya, selamat malam. Xian Yu Ite.
Yan Saya akan Yuho. memulai dengan doa, dengan posisi semuanya dengan posisi Pak Te. Kita akan mulai. Huang Tian San Ti, Yin Yang Wo, Yu He Chong Hua, Ji Se Fang, Ji Se Tian An, Sang Chai. Kehadiran Huang Tian di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Kong para sengming yang leluhur, kita permuliakanlah. Pada malam hari ini kita akan memulai webinar ini yang akan dibawakan oleh mahasiswa-mahasiswa dari Stikin yang mengangkat tema Tong. Semoga webinar pada malam hari ini bisa diterima oleh semua dan menjadi masukan untuk kita para mahasiswa yang akan lulus nantinya. Semoga Huang Tian bisa mengangkat kita di tempat yang rendah ini maju terus tinggi menuju jalan suci yang Tian firmankan. Semoga Huang Tian selalu memberkati kita semua. Seng Ling Pao Yu. Hai. Weta Huang Tian. Yan Yuho. Chai. Ya, 谢谢 Joseph Jeffrey. Baik, dipersilakan kepada Ketua Parakin, yaitu Jose Ajuan, untuk memberi sambutan. Silakan Jose. Terima kasih Tocin Heni sebagai MC yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan kata sambutan. Maaf, ini tempat saya ini mati lampu ya. Jadi gelap gulita, maka saya nggak usah buka video. Untung internetnya nggak terhubung. Sangat menghargai atas kehadiran dan dukungannya Bapak Ibu semuanya di dalam acara webinar Parakin yang merupakan sesi studi agama Konghucu dan pengembangannya yang hadir setiap Sabtu malam. Dan sekali ini giliran mahasiswa-mahasiswi Stikin yaitu Joseph Jeffrey, Tocin Olivia, dan Tocin Henny yang akan mengisi webinar ini dengan judul Tuan Yang. Kita tahu bahwa beberapa hari lagi kita akan melakukan hari sembahyang Tuan Yang. Dan apa itu Tuan Yang nanti akan dibahas oleh para narasumber. Dan kita para mahasiswa Stikin ini melakukan praktek kerja nyata ya, atau apa itu namanya di Parakin dalam dengan melakukan praktek penyiaran maupun pemaparan materi sebagai narasumber. Dan kita Parakin menyambut baik semua itu dan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Stikin dan juga para mahasiswa-mahasiswi di mana Parakin dapat memberikan ruang untuk membantu atas kelancaran studi daripada mahasiswa-mahasiswi Stikin sehingga kelak nanti mahasiswa-mahasiswi Stikin yang lulus itu dapat memberi sumbangsi yang besar di dalam perkembangan agama Konghucu di Indonesia maupun kepada nusa dan bangsa Indonesia. Ya, tidak memperpanjang apa yang saya utarakan ini karena waktu untuk webinar ini juga tidak terlalu panjang. Jadi saya cukupkan kata sambutan saya ini di sini.
Selamat dan sukses kepada mahasiswa-mahasiswi Stikin semuanya. Terima kasih. Sancai. Ya, 谢谢学生阿 Juan. Kami mahasiswa Stikin mengucapkan terima kasih kepada Pak Rakin yang telah memberi kami wadah untuk melaksanakan KKN. Webinar malam hari ini akan dibawakan oleh mahasiswa Stikin, yaitu Joseng Jeffrey dari Medan, Taujin Olivia dari Medan, dan saya sendiri, Henny dari Pekalongan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan secara singkat tentang Stikin. Silakan, Olive. Share screen. Stikin adalah sekolah tinggi Konghucu. Di Stikin diajarkan kajian kitab Sesu Ucing, metode pengajaran, bahasa Mandarin, dan juga sejarah agama Konghucu baik di Tiongkok maupun di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa kitab agama Konghucu dengan teks asli berbahasa Mandarin yang biasa kita kenal dengan bahasa kitab. Sedangkan bahasa kitab ini tidaklah sama dengan bahasa Mandarin yang sekarang digunakan untuk khalayak umum. Dan dengan itu, Stikin akan membuka program studi baru, yaitu program studi bahasa Mandarin dan bahasa kitab. Untuk yang mempunyai saudara, anak, cucu, ataupun diri sendiri yang ingin belajar tentang agama Konghucu dan memperdalam agama Konghucu, dan juga Sesu Ucing, silahkan daftar di Stikin. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya-tanya, boleh bertanya langsung kepada yang diparakin juga boleh. Nah, pada kesempatan kali ini, webinar dengan tema Tuan Yang, kami persilahkan kepada Joseng Jeffrey untuk memulai. Waktu kami serahkan kepada Joseng Jeffrey. Oke, selamat malam para sese, Changlao, sese, Wense, Jiaoseng, dan Taujin sekalian. Kita akan memulai. Yang pertama itu, dalam agama Konghucu ada 4 sembahyang Tian menurut musim. Menurut kitab dokumentasi atau Shiqi, di zaman Yao dan Sun 2350 sebelum Masehi sampai 2205 sebelum Masehi sudah dilakukan pengamatan astronomi oleh pejabat khusus, mencatat pergerakan benda langit dan pengaruhnya pada kehidupan manusia. Dengan menggunakan alat astronomi yang terbuat dari batu giok disebut Xuan Qi Yu Heng, Tian Wen Yi Qi. Jadi di zaman itu sudah dirumuskan pembagian 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Di zaman Yao dan Sun itu, setiap musim ada hari persembahyaan kepada Huang Tian. Yang pertama itu musim semi atau sembahyang Qi. Sembahyang kepada Tuhan atau Huang Tian dilaksanakan pada saat tahun baru musim semi, Cepek tengah malam menjelang Cekau bulan 1 Kongzili atau Imlek, yaitu sembahyang Qingting Tiankong atau Pai Tikong atau sembahyang kepada Tuhan. Yang kedua itu adalah musim panas atau sembahyang Yue, sembahyang kepada Tuhan di tanggal 5 bulan 5 Imlek, dikenalkan sebagai Gogwe Chego, dilakukan pada tengah hari atau Wuxi. Di saat tengah hari tepat jam 12 siang terjadi gaya tarik bumi dengan matahari yang sangat kuat, dapat dibuktikan dengan menggunakan butiran telur yang dapat tegak berdiri di atas lantai rata. Bahkan jarum dan lembaran kertas juga dapat tegak. Inilah kebesaran Tuhan. Selanjutnya adalah musim gugur atau sembahyang Chang, sembahyang kepada Tuhan dengan doa pengharapan penyatuan Tian Tiren, Tuhan alam manusia. Sembahyang ini dilaksanakan pada hari ke-15 bulan ke-8 Kongzili atau Imlek. Saat bulan purnama dikenal sebagai sembahyang Chongqiu, berdoa syukur atas panen raya yang diberkati oleh malaikat bumi, Fu Te Chengsen atau Hotek Qingxin. Yang terakhir musim dingin atau sembahyang Cheng,
berdoa, syukur, dan yakin kepada Tuhan atau Huang Tian dilaksanakan pada saat Tong Se atau Tang Ce, tanggal 22 Desember, saat matahari di titik balik lintang selatan. Kan khasnya adalah wedang ronde atau disebut dengan Cia Yi. Duang yang selanjutnya akan dibacakan oleh Henny, Tauchin Henny. Dipersilakan waktunya. Baik, Jason Jeffrey. Tuan Yang atau Tuan U, beda atau sama? Tuan Yang dan Tuan U adalah dua nama yang merujuk pada festival yang sama, yaitu Festival Perahu Naga atau Hari Raya Tuan U. Meskipun merujuk pada perayaan yang sama, keduanya memiliki perbedaan asal-usul dan makna filosofis yang terkait dengan budaya Tiongkok kuno. Perbedaan penyebutan Tuan Yang dan Tuan U sebenarnya berasal dari variasi istilah dalam bahasa Tionghoa yang merujuk pada festival yang sama, yaitu festival yang dirayakan pada tanggal 5 bulan 5 kalender Imlek. Tuan Yang secara harfiah berarti ujung atau puncak matahari, mengacu pada posisi matahari yang berada pada titik tertinggi dan tegak lurus di langit pada tengah hari saat festival berlangsung. Istilah ini lebih menekankan aspek kosmis dan filosofis dari perayaan, yaitu puncak energi yang sangat penting dalam ajaran Konghucu. Tuan U secara harfiah berarti ujung atau puncak tengah hari, yang juga merujuk pada waktu tengah hari yang dianggap sakral dan penuh energi. Istilah Tuan U lebih umum digunakan dalam konteks budaya Tionghoa luas, termasuk festival perahu naga dan tradisi makan bakcang, serta dikenal sebagai nama resmi festival ini di Tiongkok. Dalam praktek dan tradisi, keduanya merujuk pada hari yang sama, yaitu tanggal 5 bulan 5 kalender lunar, dan memiliki makna yang saling melengkapi. Tuan Yang menekankan aspek spiritual dan kosmis, yaitu puncak energi yang, sementara Tuan U lebih dikenal sebagai nama festival budaya dengan berbagai tradisi seperti lomba perahu naga dan makan bakcang. Perbedaan penggunaan istilah Tuan Yang dan Tuan U untuk menyebut festival perahu naga berasal dari perbedaan dialek, pengaruh budaya, serta perubahan bahasa sepanjang sejarah Tiongkok. Berikut penjelasan mendalam mengenai kedua istilah ini. Yang pertama, makna harfiah dan etimologi. Tuan Yang, Tuan berarti awal atau pertama, yang mengacu pada yang dalam konsep yin yang melambangkan energi positif, cahaya, dan maskulinitas. Secara harfiah, Tuan Yang berarti permulaan energi yang cocok untuk awal musim panas ketika energi yang berada pada puncaknya. Dalam kalender lunar, bulan kelima adalah waktu ketika energi yang meningkat dengan kuat, bertepatan dengan titik balik matahari musim panas. Tuan U, Tuan tetap berarti awal atau pertama. U mengacu pada cabang bumi kelima dalam kalender Tiongkok, yang juga berarti kuda atau sio kuda, dan waktu tengah hari, yaitu pukul 11 sampai pukul 13. Secara etimologis, Tuan U mengacu pada hari kelima bulan kelima dalam kalender lunar, yang memiliki makna simbolis terkait energi panas dan kekuatan musim panas. Yang kedua, asal-usul dan penggunaan sejarah. Tuan Yang adalah sebutan yang lebih kuno dan sering muncul dalam literatur klasik Tiongkok, terutama pada puisi-puisi dinasti Han dan Tang. Ini lebih berfokus pada makna filosofis terkait energi alam. Tuan U lebih umum digunakan secara resmi dalam konteks pemerintahan dan kalender resmi selama dinasti Zhou dan seterusnya, karena lebih langsung menggambarkan tanggal festival. Yang ketiga yaitu pengaruh geografis dan dialek. Di beberapa wilayah Tiongkok, terutama di selatan seperti Hunan dan Guangdong, istilah Tuan Yang lebih populer karena pengaruh budaya lokal dan dialek yang lebih mempertahankan tradisi kuno. Sedangkan Tuan U menjadi standar di banyak tempat lain, termasuk Beijing dan Shanghai, karena pengaruh bahasa Mandarin modern. Yang keempat, modernisasi dan standarisasi bahasa. Setelah reformasi bahasa dan pengaruh media modern,
istilah Tuan U menjadi lebih umum dalam publikasi resmi, media, dan pendidikan. Sementara Tuan Yang lebih sering muncul dalam konteks sastra klasik atau percakapan sehari-hari di beberapa daerah. Hari Raya Tuan Yang juga dikenal sebagai Tuan U atau Festival Pecun atau Bakcang, adalah salah satu hari suci penting dalam tradisi agama Konghucu. Hari raya ini diperingati setiap tanggal 5 bulan 5 menurut kalender lunar Tionghoa atau Imlek, yang tahun ini jatuh pada tanggal 31 Mei 2025. Makna dan tujuan perayaan. Yang pertama, makna kosmis. Tuan Yang berarti ekstrim, tegak lurus matahari. Menandai saat posisi matahari berada pada titik tertinggi dan paling tegak lurus terhadap bumi, yaitu pada tengah hari, antara pukul 11 sampai pukul 13. Momen ini dipercaya sebagai saat di mana energi positif yang mencapai puncaknya, sehingga seluruh makhluk dan benda menerima curahan kekuatan dan rahmat terbesar dari Tien, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, syukur dan penyucian diri. Umat Konghucu melaksanakan sembahyang sebagai ucapan syukur dan takwa kepada Tien atas berkah kehidupan dan alam semesta. Ritual ini juga menjadi momen untuk mensucikan diri, mandi, dan bersujud menyampaikan sembah syukur. Dan fenomena alam yang ada pada saat Tuan Yang dipercaya telur dapat didirikan dengan mudah karena keseimbangan kosmis antara matahari, bumi, dan bulan. Tradisi mendirikan telur menjadi bagian unik dari perayaan ini. Dalam perayaan Tuan Yang, Wuchang atau 5 kebajikan utama dalam ajaran Konghucu tercermin melalui berbagai ritual dan simbolisme yang menekankan keseimbangan manusia dengan alam serta hubungan sosial yang harmonis. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu Ren, cinta kasih, yang bermakna cinta kasih, empati, dan hubungan baik antara manusia serta alam. Dan refleksinya dalam Tuan Yang yaitu menggantung Ai Chao dan Changpu di depan rumah untuk mengusir roh jahat dan melindungi keluarga adalah bentuk perhatian pada kesehatan dan kesejahteraan. Ini mencerminkan cinta kasih yang tidak hanya untuk sesama manusia, tetapi juga untuk alam, sejalan dengan prinsip Tian Ren Hei, atau kesatuan antara langit dan manusia. Ritual mandi herbal untuk membersihkan diri melambangkan kasih sayang terhadap tubuh dan jiwa. Berikut ini adalah tanaman Ai Chao, juga dikenal sebagai Artemisia agri atau mugwort. Ini adalah tanaman herbal tahunan yang memiliki banyak kegunaan dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Sedangkan yang di bawah ini adalah Changpu, atau di Indonesia itu dikenal dengan dringo atau delingo, adalah tumbuhan ternak yang rimpangnya dijadikan bahan obat-obatan. Tumbuhan ini berbentuk mirip rumput tetapi tinggi, menyukai tanah basah dengan daun dan rimpang yang beraroma kuat. Yang nilai yang kedua yaitu I, keadilan atau kebajikan moral, yang bermakna bertindak dengan benar tanpa pamrih, mengikuti hati nurani dan moral. Refleksinya dalam Tuan Yang, festival ini juga merupakan waktu untuk menghormati para leluhur dan pahlawan yang rela berkorban demi kebaikan bersama. Seperti Qiyuan yang melambangkan kesetiaan dan pengorbanan. Tindakan mempersembahkan Chongzi ke sungai untuk mengenang Qiyuan mencerminkan nilai I, yaitu menghargai mereka yang berani mempertahankan prinsip meskipun menghadapi kematian. Yang ketiga, Li, kesopanan atau tata krama, yang bermakna mematuhi norma sosial, etiket, dan ritual untuk menjaga harmoni sosial. Refleksinya dalam Tuan Yang yaitu berbagi Chongzi dan mengikuti berbagai upacara tradisional seperti menggantung jimat, membakar dupa, serta memberi penghormatan pada dewa dan leluhur adalah bentuk penerapan Li. Ini mengajarkan pentingnya tata krama dalam mempererat hubungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat yaitu Zhi, kebijaksanaan, bermakna memiliki pengetahuan dan wawasan yang tepat untuk bertindak benar. Refleksi dalam Tuan Yang, memanfaatkan tanaman seperti Ai Chao dan Changpu untuk kesehatan dan perlindungan menunjukkan kebijaksanaan dalam memahami sifat alam.
lomba perahu naga yang membutuhkan strategi dan kerjasama tim, juga mencerminkan pentingnya kebijaksanaan dalam mencapai tujuan bersama. Yang kelima, sin, kepercayaan atau integritas yang bermakna dapat dipercaya, jujur, dan setia. Refleksi dalam Tuan Yang, menghormati janji untuk memperingati Qiyuan setiap tahun adalah contoh konkret dari sin, yaitu kesetiaan dan komitmen kepada tradisi dan sejarah. Ini juga mencerminkan pentingnya menjaga hubungan yang jujur dan tulus dalam keluarga dan komunitas. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Taujin Olivia. Silakan Taujin Olivia. Hari sembahyang Tuan Yang yang selalu dikaitkan dengan nama Qiyuan, ada narasi yang menyebut bahwa hari sembahyang Bacang atau Pecun ke apakah benar? Siapakah Qiyuan? Mari kita telusuri fakta sejarah yang ada. Siapakah Qiyuan? Qiyuan pada 340 sebelum Masehi, 200 sebelum Masehi adalah besar pada yaitu masa Joko 7 besar. Olive, maaf suaranya kok gema ya? Kurang tahu loh, Ci. Udah. Qin, Qi, Zhu, Yan, Han, Zhao, dan Wei. Qiyuan adalah seorang menteri yang sangat setia kepada negaranya. Ia dikenal karena visinya yang kuat dan integritasnya yang tinggi. Di bawah pemerintahan Raja Zhu Huai, Qiyuan pernah mengusulkan kerjasama 6 negara untuk bersatu melawan kekuatan militer negeri Qin yang terus mengancam. Namun, karena tipu muslihat dan hasutan dari negeri Qin, Qiyuan difitnah oleh pejabat lain dan akhirnya dipecat dari Raja Zhu kemudian tertipu oleh negeri Qin dan disandra. Sementara penerusnya juga tidak mampu mempertahankan negeri dari serangan Qin. Dalam kesedihan yang mendalam atas kejatuhan negeri dan hilangnya kepercayaan terhadap keadilan, Qiyuan akhirnya menceburkan diri ke Sungai Minwo pada hari Tuan Wu atau dikenal sebagai Tuan Yang. Kemudian, asal-usul tradisi Tuan Wu dan Bacang. Rakyat yang sangat mencintai Qiyuan mendengar kabar beliau tenggelam, berbondong-bondong menggunakan perahu untuk mencari jasadnya. Karena tak berhasil menemukannya, mereka melemparkan nasi ke sungai agar ikan tidak memakan jasad Qiyuan. Mereka juga memukul-mukulkan pendayung ke permukaan air untuk mengusir roh jahat ataupun monster air. Dari sinilah muncullah tradisi Bacang atau Zhongzhe dan lomba perahu naga. Makna simbolis dari Bacang atau Zhongzhe yang pertama itu ialah hidup adalah proses, tetaplah di jalan yang benar, hasil yang baik akan datang pada waktunya. Yang kedua, bentuk Bacang. Bentuknya itu 4 sudut dan 1 poros yang melambangkan nilai-nilai Konfusianisme. Yang pertama itu Ren atau cinta kasih. Yang kedua, I, kebenaran. Yang ketiga, Li, kesusilaan. Yang keempat, Ce, kebijaksanaan. Dan kelima, Sin atau dapat dipercaya. Kemudian, daun bambu sebagai pembungkus yang berarti lurus atau manusia harus jujur dan lurus hati. Kemudian berruas-ruas, yaitu hidup adalah proses belajar bertahap. Kemudian kuat dan lentur yang mencerminkan semangat dan keuletan. Kemudian ini cerita lain yang terkait dengan tradisi Tuan Wu. Yang pertama, Wu Zexi pada tahun 559 sampai 484 sebelum Masehi, menteri negeri Wu yang difitnah hingga diperintahkan bunuh diri
jenazahnya dibuang ke sungai Qiantang. Rakyat yang mencintainya melakukan pencarian dengan perahu yang kemudian berkembang menjadi tradisi perahu naga. Kemudian Cao E pada tahun 130 sampai 143 Masehi. Gadis yang berusia 14 tahun dari dinasti Han Timur yang mencari ayahnya yang hilang di sungai saat melakukan sembahyang mengenang Wuchesi. Setelah 17 hari pencarian, ia menyelam dan ditemukan meninggal sambil memeluk jasad ayahnya. Kisah ini menjadi lambang bakti anak kepada orang tua. Kemudian nenek moyang Tionghoa Fuxi pada tahun 2953 sebelum Masehi dan Niwa 2953 sebelum Masehi, Huangti pada tahun 2698 sebelum Masehi adalah suku naga. Maka sejak zaman dulu setiap hari Tuan U diadakan sembahyang besar pada naga, juga diadakan arak-arakan perahu naga. Kemudian suku Uye atau Paiye. Suku kuno ini telah lama melakukan sembahyang kepada naga sebagai pelindung suku mereka. Tradisi ini juga berlangsung jauh sebelum masa Qi. Kemudian ini ada beberapa klarifikasi sejarah yang kita bahas. Yang pertama itu Hari Tuan U atau Tuan Yang. Awalnya itu adalah hari sembahyang musim panas kepada langit, yaitu Huangtian, dan sudah dirayakan lebih dari 2000 tahun sebelum Qi. Jadi bukan murni hari memperingati kematian Qi. Kedua, tradisi makan bakcang memang muncul setelah peristiwa Qi sebagai bentuk penghormatan. Kemudian ketiga, budaya perahu naga telah ada beberapa ratus tahun sebelum Qi, terutamanya dalam masyarakat suku Ye di wilayah selatan Tiongkok. Jadi kesimpulannya, Tuan U bukan hanya tentang mengenang Qi, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya, sejarah, dan filsafat yang mendalam. Dari kesetiaan Qi, bakti Cao E, hingga kebudayaan suku kuno, kita belajar bahwa nilai luhur dan semangat pengorbanan adalah warisan yang tetap hidup dalam setiap generasi. Sekian pemaparan yang kami sampaikan. Bagi yang ingin bertanya dan misal kami bertiga itu tidak bisa menjawab, tolong kami minta tolong Sese Acuan untuk memberi kami bantuan untuk menjawab. Silakan bagi yang ingin bertanya atau menambahkan, karena kami masih belajar juga. Harap maklum kalau ada salah. Silakan Bapak Ibu semuanya yang kami muliakan, mungkin ada yang mau menambahkan. Ini ada Wenseli Supriyadi. Monggo Wenseli. Mohon memberi tambahan dan petunjuk. Baik, terima kasih kepada Sese Johan Ajuan yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Salam dalam kebajikan, Wete Tung Tien. Tien Yu Ite. Sancai. Oh ya, ini terima kasih Hen jadi hostnya ya. Ya, saya melihatnya cukup luar biasa
cukup luar biasa, anak-anak sudah bisa memberikan pemaparan tentang Tuan Yang atau Bacang pada hari ini, dan sangat baik ya saya bilang, dan sangat luar biasa kalian telah memberikan satu pemaparan yang untuk KKN ya. Ini KKN nanti yang kalian bisa itu kan, kalau bisa ya sekalian dengan ditambahkan dengan ayat-ayatnya gitu loh. Ya, jadi ada penambahannya sedikit. Jadi selain tadi pemaparan ada sedikit tambahan ayat tentang persembahyangan atau itu tuh banyak. Itu ada di Tionggyong atau di tempat lain. Itu aja sih tambahan dari saya, dan sangat luar biasa untuk mahasiswa Stikin ini, dan saya acungin jempol untuk kalian semuanya. Terima kasih, salam dalam kebajikan, Wete Tung Tien. Dan Yuita, Sancai. Jangan lupa itu tolong nanti diberikan kepada mereka yang hadir di sini untuk PPT-nya gitu loh. Itu sangat bagus. Iya. Ya, makasih. Saya ingin bertanya. Halo, Iya, silahkan. dengar kata-kata saya? Dengar. Ya? Ya. Saya mau bertanya, setiap Tuan Yang itu jam 12 siang, tengah hari, betul-betul tengah hari, itu tradisi di sekitar saya, itu mencari segala macam akar, misalnya akar alang-alang, terus daun kumis kucing, itu dipercaya untuk akar-akaran itu pada jam 12 siang itu amat manjur. Cuma belum pernah ada penyelidikan secara ilmiah. Tapi pengalaman saya, ini mudah-mudahan hal yang menarik di hari Tuan Yang. Saya pernah ada batu ginjal, ya. Itu setelah menggodok yang saya ramu seperti itu keluar batu itu. Ini belum ada penyelidikan secara ilmiah, tapi saya meyakini itu. Terima kasih, Wete Tung Tien. Yan Yuita, ya Cici sharing pengalamannya. Mungkin memang dari apa yang kita cari tahu kita waktu bikin tulisan ini, itu memang saat itu kalau kita mandi ataupun minum herbal yang pada saat itu sangat manjur, dan itulah mujizat. Jadi mungkin kalau dibilang untuk cari riset, kadang juga nggak masuk di akal, kok bisa. Jadi itulah kebesaran Tien ya. Mungkin untuk Joseon Jeffrey atau Olive bisa mau menambahkan, atau Jose Ajuan atau yang lain silahkan. Baik, aku akan menambahkan. Sebenarnya banyak hal-hal yang terjadi pada saat festival Tongyang ini. Salah satunya yang paling banyak dilakukan adalah jam 12 siang itu kita berendam di air laut. Nah, menggunakan air laut dipercaya kalau di masyarakat di seputaran Kota Medan, apalagi di pinggiran dekat pantai, atau orang Haika, orang Bagan, itu mereka selalu mandi di laut, yang dipercaya bisa membersihkan semua mara bahaya, penyakit, habis itu bisa menarik rezeki, habis itu ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan mandi air laut itu. Yang kedua, ada juga kita melakukan yang namanya melempar bakcang itu di aliran sungai, yang dipercaya bahwasannya semua doa-doa, semua apa yang kita rasa tidak bagus di dalam diri kita,
bisa mengikuti aliran sungai untuk sampai ke Yang Maha Kuasa, begitu kira-kira. Terima kasih. Baik, boleh saya tambahkan sedikit? Silakan Wense. Baik, terima kasih. Ya, ini saya akan berbagi pengalaman. Saya dulu dengan almarhum Syekh Bingki Irawan, kita mengadakan riset. Riset ini kita gunakan untuk spiritual, yaitu tadi yang disampaikan oleh sebelumnya itu pengalaman dari Pak siapa itu Kengli ya. Iya, betul. Nah, itu gini, tadi sudah Betul. disampaikan oleh anak-anak, itu pada saat Tuan Yang atau pada saat Bacang itu dari jam 11 sampai jam 1 itu mengadakan magnet yang sangat luar biasa. Ya, itu sangat luar biasa magnet itu. Ya, antara matahari, bumi dan bulan itu tarik menarik. Jadi bulan itu ada di bawah kaki kita. Ya. Dan ini saya beberapa kali setiap Tuan Yang itu mengadakan riset. Nah, itu air aqua yang kita buka tutupnya, ya, yang kita buka tutupnya pada setengah hari kita letakkan di luar yang ada apa itu dia kena sinar matahari atau tidak ya, yang penting di luar, di alam terbuka. Jadi kita nggak tahu kondisi kita mendung atau ada sinar mataharinya, nggak ada masalah. Itu air itu akan berbuih sama seperti air yang kita doakan. Apalagi airnya itu kita doakan. Nah, itu akan berubah. Nah, tadi juga sama. Jadi obat-obatan atau obat-obat tradisional atau obat-obatan kimia ya, itu yang ada, yang kita punya, itu keluarkan semua. Jadi pada saat jam 11 sampai jam 1 kita keluarkan, kita jemur ya. Itu sangat luar biasa efeknya. Termasuk saya. Itu luar biasa. Karena saya juga dulu pada saat COVID, kita tahu ya, COVID ini sangat luar biasa dan disitulah saya mengalami, saya kena COVID tapi tidak terasa. Ya, kenapa? Dan obat-obatan itu semua saya keluarkan. Nah, di sana sampai obatan-obatan tradisional pun kita keluarkan. Dan itu sangat bermanfaat untuk kita setahun sekali, yaitulah inilah hukumnya Tuhan, hukumnya Huang Tian yang memberkahi kita. Ya, jadi pengalaman ini, nah itu kami riset sama almarhum dan disitulah. Dulu kami juga sama almarhum juga membuat jamu-jamuan dan jamu-jamunya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan kami tidak pungut biaya pada saat itu. Karena memang untuk riset dan saat itu dan pulih gitu loh. Tapi kami buat seperti itu lagi tidak akan bisa. Kami buatnya pada hari Tuan Yang itu. Nah, seperti itu yang pengalaman kami yang tadi yang disampaikan. Nah, kenapa dari jam 11 sampai jam 1? Nah, di situ. Ya, dan terus bagaimana kita juga harus bisa memberkahi itu. Nah, kalau kita dari jam 11 sampai jam 1 kita bersihkan diri kita. Itu ada ayatnya di dalam. Jadi kita mau sembahyang, kita bersihkan diri kita. Kalau bisa 1 hari sebelumnya kita puasa. Nah, disitulah kelebihan hukum Tuhan, hukum Huang Tian sangat luar biasa. Kita akan menerimanya. Coba laksanakan. Ini masih ada waktu kita untuk bukan meriset ya, apa yang saya sampaikan ini benar-benar. Kenapa saya kena sama almarhum sudah berapa kali meriset pada saat di Jakarta. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Xie Wense untuk tambahannya. Ada pertanyaan dari Hartati. Pertanyaannya, ada bakcang dan kuecang. Dalam isian bakcang, apakah ada kriteria bahan tertentu yang harus atau wajib dipergunakan atau tergantung selera saja? Mungkin Ajuan atau Yoseng Jeffrey mau menjawab, silahkan. Dosen Jeffrey aja dulu jawab, silakan.
Ya, saya akan menjawab sedikit. Sebenarnya kalau isian dalamnya itu tidak ada, kalau menurut saya yang sudah lama berkecimpung di dunia spiritual, isian itu semuanya tidak ada tidak ada yang baku. Jadi dari dulu isiannya ada yang menggunakan daging babi, ada yang menggunakan daging sapi. Habis karena isian itu tergantung dari orang yang membuat. Jadi setiap wilayah, setiap etnis, bukan etnis, setiap suku itu berbeda-beda isiannya. Yang penting adalah empat sudutnya itu yang paling penting. Jadi sudut pertama melambangkan keharmonisan keluarga dan agar tidak saling bertengkar. Habis itu sudut kedua melambangkan kesehatan, kedamaian jika harmonis keluarga terjaga. Ketiga berarti rezeki dan berkah yang selalu datang dengan lancar. Yang keempat melambangkan harapan agar usaha dan karir berjalan sukses. Itu inti dari bakcang ataupun kicang. Jadi bakcang itu dengan isian daging yang diisinya biasanya ada daging babi, habis itu ada lapcongnya, ada biji-bijiannya, ada jamur dan sebagainya. Sedangkan kicang itu hanya polos yang dibuat karena tidak mengandung daging untuk mereka sembahyang yang vegetarian. Jadi maka terbuatlah yang namanya kicang. Itu menurut saya. Mungkin John bisa menambahkan. Ya, terima kasih. Jawabannya menurut pengamatan saya sama. Jadi bacang itu dari yang kita pantau di suku-suku di Tiongkok sana, ternyata ada beberapa bentuk dan versi serta cara pembuatannya juga bervariasi. Jadi pada dasarnya itu bukan hal yang distandarkan. Jadi boleh aja melakukan kreativitas. Yang penting adalah hari sembahyang Tuan Yang itu yang selalu diingat. Nah, karena pertama itu merupakan hari sembahyang musim panas yang kita sebagai umat berterima kasih dan bersyukur atas berkah karunia yang dilimpahkan oleh Tien. Ya, tadi telah dipaparkan bahwa di hari Tuan Yang itu punya beberapa keajaiban yang bisa terjadi dan tidak terjadi di hari-hari biasanya ya, yaitu gravitasi yang sangat kuat sehingga butiran telur itu berdirikan di atas lantai yang rata itu sebentar saja sudah berdiri pada jam 11 sampai jam 1 ya, tepatnya sekitar jam 12. Nah, sebelum jam 12 itu agak sulit, tetapi begitu mendekati jam 12 langsung dia dengan cepatnya dapat diberdirikan. Bukan hanya telur, tetapi jarum pentul juga bisa didirikan tegak di atas lantai. Dan jarum pentul pun bisa diambangkan di atas air. Ya, kita sediakan segelas air, kemudian kita letakkan jarum pentul secara perlahan dalam posisi tidur, itu dia bisa mengambang pada tepat di jam 12 itu. Ya, karena selaput air itu begitu kuat daya tarik molekulnya sehingga mampu menopang berat daripada jarum pentul itu. Terus saya ada kesaksian bahwa kita dulu waktu muda, waktu remaja itu suka mandi di sungai pada saat Tuan Yang itu, ya. Jadi ketika mandi di sungai mendekati jam saat 12 itu suhu air tiba-tiba saya merasakan itu ada kesejukan tersendiri. Dia itu tiba-tiba sejuk. Ya.
sebelum jam 12 itu airnya ya suhu air biasa, tetapi begitu memasuki jam 12, airnya itu tidak tiba-tiba itu suhunya terasa sangat sejuk dan nyaman sekali. Ya, jadi saya nggak tahu itu mungkin sebagai efek daripada gaya gravitasi antara bumi dan bulan itu serta matahari yang disebut sebagai hari Tuan U ya atau Tuan Yang. Ya itu dari saya. Mungkin yang lain silakan. Terima kasih. Ya, Ajuan. Tadi Taujin Hasim Kana katanya ingin memberi masukan. Silakan Taujin. Iya, selamat malam Wai Tung Tien. Tian Yu Ite. Saya mau bukan kasih masukan. Saya mencoba menyimpulkan apa yang narasumber ceritakan tadi gitu. Jadi menurut saya ini ada dua peristiwa gitu. Satu peristiwa astrologi atau peristiwa spiritual ya. Pada tanggal 5 bulan 5 itu terjadi puncak energi yang dalam 1 tahun gitu. Nah itu peristiwa spiritualnya. Nah yang kedua ada pemaknaan baru untuk memperingati peristiwa itu dengan tujuan untuk menghormati pahlawan-pahlawan terdahulu dan untuk meneladani kepahlawanannya. Salah satunya itu Cien ya, dan untuk mencontoh bakti anak terhadap orang tuanya gitu. Jadi peringatan Tuan Yang ini intinya itu pada tanggal 5 bulan 5 dan jam kuda atau jamu itu energi yang pada tahun itu terjadi pada puncaknya. Nah di masyarakat sekitar saya itu ya terutama di Jawa biasanya pada jam 11 sampai jam 1 pada hari itu menyediakan ember di luar untuk dijemur. Nah, setelah jam 1 air itu dipakai buat mandi biasanya. Nah, itu katanya bisa buat membersihkan energi-energi negatif yang ada di tubuh kita gitu. Jadi peristiwa intinya energi yang paling tinggi dalam 1 tahun terjadi pada saat itu gitu. Terima kasih. 谢谢 Taujin Hasim Kana. Ini bisa saya tambahkan? Silakan Chang Lao. Tung Tien, selamat malam semuanya. Tian Yu Ite, selamat malam Chang Lao. Ya, nyambung paparan dari Wenseli tadi mengenai minum air ya. Ya memang terlalu lama ya kami di Surabaya itu begitu. Jadi menjemur air itu ya sekitar jam 8, jam 9 udah jemur. Tapi bagusnya, baiknya botolnya botol beling yang bening. Botol beling yang bening. Nah, itu dijemur airnya sampai jam 4 turunkan untuk minum sekeluarga. Itu air obat itu. Terus secara spiritual memang air obat betul. Dan kami sudah buktikan tiap-tiap tahun begitu. Dan menurut teman saya yang di Cungkuo, ada juga di sana itu Tuan Yang Cha. Tuan Yang Cha itu memang ada, tapi mahal katanya. Dan jarang ada. Kadang-kadang ada, kadang tidak ada. Tuan Yang Cha. Memang benar. Jadi pada saat jam itu, jam 11, jam 12, pemetikannya gitu. Dinamakan Tuan Yang Cha. Saya seringkali nyari
belum ketemu. Kalau di Tiongkok ya ketemu, di Hong Kong ya belum ketemu. Yang namanya Tuan Yang Jia, tapi kata teman ada kok, ada. Kamu mesti cari di tempat penjualan obat Tuan Yang Jia itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu soal Tuan Yang Jia, silakan. Oke, terima kasih. Oke, nanti kalau ada yang tahu tentang Tuan Yang Cha bisa menghubungi Chang Lao Hendra ya, Chang Lao ya. Masih mencari-cari belum ketemu. Belum Eh, belum ketemu. ya, Ada cerita bilang, teman cerita emang ada itu, saya belum ketemu. ya mungkin nanti kalau ada yang tahu dan udah nemu nanti bisa kontak ke Chang Lao ya, Chang Lao ya. Oke, ini ada yang raise hand, Taujin Chandra Wijaya, silahkan. 喂，冬天， Can you eat the Bentar. saya ingin berbagi sedikit saja. Di dalam pas Tuan Yang, kalau orang yang sembahyang ya, itu di situ juga ada namanya kita kenal dengan Macu atau Tian Sang Senu. Nah, gurunya itu Usui Shen Chun, ada 5. Salah satunya Chi Yen, terus ada itu Sui Quan Tati atau kita kenal dengan Iti. Jadi ada 5 di situ, ada Lipai. Nah, pada saat Tuan Yang itu kita juga bersembahyang pada beliau di samping dengan air yang dijemur tadi. Juga ada juga kalau misalnya pas hujan kita juga bisa ambil, dan air itu sangat berguna. Dan air yang lain adalah ketika kita lunar bulan ke-7 hari ke-7. Tadi sudah dikatakan bahwa Tuan Yang ini adalah energi positif, sementara yang 77 adalah yin. Jadi yin dan yang itu disatukan, dan biasanya untuk orang yang kebetulan dalam tanda kutip mempunyai pegangan tapi tidak bisa lepas menggunakan sarana 2 air itu bisa Jadi orang Tionghoa ini luar biasa, mempunyai tradisi, mempunyai peringatan yang sangat bagus. Dan untuk yang Jeffrey ya, Olivia dan Henny angkatan ke-4, selamat menuntaskan KKN-nya, berlanjut pada skripsi. Jadi ciayo, tetap semangat. Demikian dari saya, Sisi. Ya, saya Taujin Chandra. Untuk yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Silahkan. Selamat malam. Saya boleh menambahkan sedikit. Saya kurang ngerti caranya bagaimana. Silahkan. Kalau pengalaman saya, mama saya kalau saatnya sembahyang bacang itu dia bikin pai kung cenyek jupak ya. Itu kan sembahyang ada kicang, ada bakpao tapi nggak ada isinya itu. Terus kueku itu dikeringkan sama mama saya sampai tanggal UYU ini tadi persis mulai jam 11 dibakar dijadikan arang, terus digerus, terus ditambahi sedikit garam sama itu kana, manisan kana tapi yang kering ya, bukan yang basah. Nah itu dikasih garam, bijinya dibuang terus dikasih garam juga dibakar tapi enggak sampai jadi areng. Nah, itu untuk ngobati orang-orang karena ini kan musim panas. Sungsu itu, maaf ya, sampai berak lendir saja.
Joseon Jeffrey bisa menjawab. Mungkin tadi dari sebagian sudah bisa dimengerti. Silakan Joseon. Bisa diulangi soalnya kayaknya suara dari tadi putus-putus. Putus-putus. Kan waktu cenyek Pak apa Juju ya, waktu Pai Dingkong itu kan ada bakpao yang nggak ada isinya, terus ada kueku yang nggak ada kueku, terus kicang. Itu mama saya mesti nyimpen satu terus dikeringkan, besok pagi langsung dikeringkan di matahari sampai kering, sampai uyek juu ini tadi seiten mulai dibakar di tanah terus sampai sekarang nanti terus kita mama saya juga bakar itu manisan kana itu, tapi yang kering isinya dibuang dikasih garam tapi nggak sampai jadi areng. Nah itu karena waktu sekarang kan sudah mulai musim panas, musim kemarau, jadi kalau orang-orang sakit perut sampai ya maaf sampai berat lendir itu sembuh. Dengar sudah. Halo. Halo. Iya, Tajin. Enggak dengar. Baik, sambil menunggu Taujin Endang ya tadi. Ini Iya. ada Tajin bertanya, boleh izin, bentar, Taujin Endang dulu. Pertanyaannya mungkin langsung ke pertanyaan aja. Nah itu pengalaman saya karena iya. mama saya berbuat gitu. Jadi sembayang terus dijadiin ini ya, dibakar ya buat obat ya. Jadi obat untuk orang-orang yang perutnya sakit itu karena cungsu ini kan musim panas ini kan panas sekali kan kita. Iya. Kadang-kadang bisa sampai berak lendir apa itu minum obat itu sembuh. Oh ya, banyak sekali ya ternyata mujizat di Tuan Yang ya. Baik, Iya. Cece Taujin Iya. Endang buat Iya. sharing Saya pengalamannya. juga saya juga enggak bisa tahu cara bagaimana. Maaf. Ya nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Baik, Ya. Cece Mungkin saya untuk tambah dulu sedikit ya Hen ya. oh ya, oke, silakan Jaseng. Untuk obat-obatan kita bilang dari buah-buahan dan sayur-sayuran ataupun akar-akaran yang kita jemur di matahari meskipun tidak pada saat tuangnya itu semuanya bisa jadikan obat. Yang penting matahari itu tetap harus kena. Seperti salah satunya kalau di rumah saya tuh ada menjemur jeruk bali sama jeruk yang biasa untuk sembarang, kulitnya aja yang ku jemur bisa dijadikan obat, misalnya untuk orang yang sakit gigi atau di rumahnya ada banyak gangguan atau apa, itu semua bisa dipakai. Jadi yang kita ambil itu sebenarnya energi dari yang siang hari itu, energi positifnya yang kita pakai. Jadi apapun yang dikeringkan secara tradisi dari orang Tionghoa itu semuanya sangat berguna untuk kesehatan kita sendiri dan untuk spiritual di dalam rumah ataupun di tempat kerja gitu. Makasih. Oke, Cece, jawabannya. Ada, kita jawab pertanyaan dari Taujin Lee dulu. Boleh izin bertanya, untuk airnya, kalau pas dijemur di luar, tapi nggak kena matahari karena ketutupan genteng, gimana?
apakah masih bisa bermanfaat atau tidak? Mungkin Josen Jeffrey bantu jawab. Oke, saya akan jawab. Kalau misalnya tidak sanggup untuk dikenakan di matahari, itu tidak apa-apa karena kan energi panas dari matahari itu kan tetap ada. Jadi itu bisa meningkatkan efektivitasnya meskipun tidak terkena matahari. Jadi jangan terlalu dipikirkan terlalu banyak. Terlalu banyak nanti pusing sendiri. Yang penting itu energi panas dari matahari itu ya tetap dari jam 1 sampai jam 12.30 gitu. Terima kasih. Chin Henny boleh nambahin dikit nggak? Oh boleh, silakan. Oke. Josen Foni. Ya. Baik. Ini untuk yang jemur air ya. Saya kebetulan praktisi pengguna solar water, air yang dijemur dengan matahari. Saya cuma mau pesan satu aja. Yang penting benar kata Ko Jeffrey. Yang penting satu hal aja. Itu kalau kalian mau jemur jangan pakai tutupnya metal, itu aja sarannya. Kenapa? Nanti airnya bakal tanda kutip baunya tuh bau darah, itu aja. Jadi baiknya kalau mau jemur itu lebih baik menggunakan kaca ya. Jadi kaca atau mungkin gelas kaca, jangan jemur pakai botol plastik. Kalau bisa pakai botol kaca, kemudian ditutup. Kalau nggak pakai tisu ya pakai plastik biasa, diikat karet aja biar nggak masuk debu, itu doang. Nah, kalau misalnya yang ketutupan genteng gimana segala macam ya, yang penting dia kalau udah kena matahari it's oke sih, karena kadang kita nggak ngeh juga. Yang penting kan energinya nyampe, itu aja. Oke, demikian sisi. Kalau bisa ntar habis ini take picture dulu. Mungkin sebelum ini kita take picture dulu ya. Yes. Yang bisa on cam silakan on cam dulu. On cam semua dong, Pak jangan yang Unto bisa baru on kita cam. lanjut lagi. Saya ingin bicara sedikit Oh bagaimana. boleh, silakan. Ya, Boleh, ya. Suhu. Ini tadi kalau kita menyediakan air ketutupan genteng ya, atau di dalam rumah gitu, atau di depan rumah yang masih tertutup genteng. Saya pikir saya kan boleh dibilang pakar feng shui ya. Kalau saya menggunakan kompas, kalau di dalam rumah atau tertutup bangunan, itu kompas tidak menunjukkan berapa derajat secara akurat. Misalnya rumah saya menghadap utara. Utara itu 0 derajat umpamanya. Ketika saya menggunakan kompas di dalam, yang atasnya ada masih tertutup bangunan, itu kompas tidak menunjukkan secara akurat karena dipengaruhi oleh benda-benda yang ada di atas rumah. Misalnya ada logam ya, pasti ada logam, ada logam-logam untuk memperkuat bangunan. Saya pikir apapun yang kita maksud seperti air supaya terjadi kena pengaruh kekuatan alam, itu saya pikir tidak akan berhasil. Itu pemikiran saya kalau berdasarkan penggunaan kompas. Jadi penggunaan kompas juga tidak akurat karena terganggu dengan ditutup oleh bangunan-bangunan di atasnya. Begitupun saya pikir air yang kita maksud punya tujuan untuk pengobatan, kalau tertutup bangunan, saya pikir tidak punya manfaat atau manfaatnya barangkali 0. Itu pendapat saya. Apakah mau izin nambahin ya, mau maksudnya nih kalau yang Fon baca ya pertanyaannya itu di luar mau cuma ketutup genteng. Jadi gini, Romo punya rumah yang di belakang itu kan yang ngadep taman kan, bener nggak? Iya. Itu kan ada gentengnya sedikit, ingat ya kan, yang nutup gitu.
Ya. Itu maksudnya itu kalau misalnya dijemur di situ mau, jadi bukan di dalam. Atau yang ingat nggak mau yang pas kita ambil video yang Romo di depan lagi pegang lopan, itu Ya. kan ketutup juga kan? Cuma itu kan di ruang Ya. terbuka kan? Jadi Ya. mataharinya tuh nggak langsung nyinar gitu loh, Mo. Tetap Itu itu ngaruh kurang nggak? akurat. Tetap Oh, kurang akurat. berarti idealnya tetap ya, Mo, mesti Tetap di agak depan dikit ya, Mo ya? ya di luar, di luar. Jangan jadi hanya ditutup oleh langit begitu. Oh, bukan. Yang Romo kan yang di belakang yang taman kan kebuka, Mo. Cuman kan ada genteng kayak penutupnya dikit gitu loh. Nah, maksudnya tuh yang penutupnya itu yang di bawahnya, oh gini deh, tempat anak buat tumbuhan. Nah, itu misalnya ditaruh di situ kan ada ketutup genteng gitu loh, Mo. Iya. Itu boleh nggak kalau itu? Itu kan di luar soalnya. Coba ada ketutup genteng dikit-dikit gitu loh. Biar bagaimanapun genteng itu kan tanah ya, asalnya Idealnya tanah. oke lah, taruh di luar aja gitu, yang benar-benar Iya. nggak ada keganggu gitu ya, Mo. Menurut pikiran saya jangan sampai terganggu apapun di atasnya. Itu baru manfaatnya barangkali full gitu. Ya. Kalau saya sih jemurnya memang gitu juga sih, saya taruh langsung di depan di taman yang langsung Iya. kena matahari. Cuma kadang kan Iya. nggak semua orang dapat akses. Iya, langsung kena matahari atau cuma di bawah langit begitu. Iya, oke, Terima Mo. kasih. Barangkali Boleh ada. saya tambahkan? Oke ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya benar yang dikatakan tadi. Jadi yang tadi saya bicarakan atau saya sampaikan, ya, yang saya pernah riset itu ada 3, ya. Atasnya tertutup atap, atasnya itu tanpa atap, atasnya itu kehalingan sedikit ada atap, walaupun terbuka. Jadi berbeda, semuanya berbeda. Isi airnya nanti buinya itu akan berbeda. Yang kita teropong pakai alat teropong itu berbeda, ya. Jadi kalau kita mau menaruh atau yang tadi saya sampaikan, itu langsung ke langit. Tidak ada halangan. Tetapi langitnya mendung, nggak ada masalah. Yang penting langit, ya. Di atasnya tidak ada halangan. Jangan ada halangan, ya. Jadi di situ. Jadi kalaupun misalnya kita di rumah kita ada sedikit aja lobang. Nah, kalau bisa di lobangnya itu yang tidak ada halangan ke atasnya, ya. Walaupun tidak kena matahari. Walaupun mataharinya tertutup, tidak masalah. Yang penting ada ke atasnya, ke langitnya itu ros, ya. Nah, itu yang saya pernah riset seperti itu. Jadi itu besarnya pada hari Tuan Yang. Jadi air dan airnya pun juga kalau bisa betul yang tadi disampaikan, jangan pakai botol plastik, pakainya botol yang beling, ya. Dan kalau bisa jangan ditutup. Kalau mau ditutup pun pakai kertas kasa yang halus, ya, yang jarang-jarang, ya, jangan yang tebal atau yang rapat. Itu pun pengaruh, ya. Jadi kalau bisa tuh ditutupnya yang kayak kelambu yang jarang-jarang gitu, yang bolong-bolong, ya. Besok juga Itu pulang. harusnya seperti itu. Itu yang karena saya meriset dengan almarhum seperti itu dan itu sangat bermanfaat. Jadi juga sama. Jadi gunanya untuk kita menjaga, siapa tahu ada burung yang lewat, dia tidak sengaja membuang. Jadi kita obat-obatan kita pun kita tutup dengan kain yang bolong-bolong atau kain kasa yang tidak terlalu tebal atau ininya, ya, terlalu rapat dia punya itunya, ya, seperti itu. Itu yang saya alami sama almarhum. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, Cici Wense, tambahannya. Ada pertanyaan dari Wense Anuraga. Atau kita mau foto dulu, Joseng Foni? Iya, foto dulu dong. Foto dulu ya. Silakan on cam. On cam semuanya, ayo yang keren. Saya Tenang ya, izin kita nggak akan on cam foto ya. leher ke atas saja. Gimana, Romo? Tadi suara Romo bukan? Dosen saya izin nggak on cam, tempat Oh, saya gelap gulita. Oh iya, nggak Ya, apa-apa. Sis Oke. Ya. Saya off cam ya, lagi Oh, gak ada ya. kamera. On cam tapi nggak ada kamera, luar biasa.
Oke, ntar ya, kita tunggu ya. Hen, kamu foto juga, aku foto juga, jadi kita ada Oke. double ya. Oke. Kita tunggu dulu nih, Pak Hendra belum on cam. Siapa ini lagi? Cici Uling yang cantik, on cam dong. Tenang ya, rambut berantakan itu it's okay ya. Karena kita cuma dari leher ke atas kok, tenang aja. Bu Hartati. Linggo. Oke, mungkin kita sudah boleh tag ya yang pertama ya. Kita hitung sampai 3 ya. Jadi nanti yang belum on cam silakan nih. Pak Mengli, udah keren-keren nih pakai jas. Ayo Pak, buka kameranya. Oke, saya hitung sampai 3. Senyum semuanya, ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, saya udah dapat yang pertama. Chin Henny sudah dapat juga? Sudah. Sudah, sebentar ya. Saya pindahkan dulu filenya. Oke, slide kedua ya. Oke, slide kedua, Pak Li. Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Suhu Kengli kenapa nggak buka kamera, Suhu? Sorry, kamera saya itu lagi error. Oke kalau gitu. Ini udah selesai take picture? Sudah. Sudah ya. Oke, silahkan dilanjutkan lagi. Baik, ada pertanyaan dari Wense Anuraga. Tolong tanya tentang pemilihan arti tuan dalam tuan yang sebagai awal. Mungkin saya mau coba menjawab. Mungkin kalau ada salah, ya bagi yang mengerti, tolong dibenarkan dan diperbaiki. Tuan dalam tuan yang sebagai awal itu memberi makna permulaan sesuatu yang terang, kuat, atau penuh energi. Atau awal dari masa yang membawa perubahan atau transformasi. Mungkin juga mengandung nilai spiritual atau filosofis seperti permulaan dari keseimbangan baru atau kebangkitan kekuatan positif. Dan ini juga termasuk awal dari cahaya atau energi terang yang sering terikat dengan makna budaya serta perubahan musim dalam filosofi Tiongkok. Sekian ini jawaban dari saya. Bagi yang ingin menambahkan, silahkan. Boleh. Chin Henny, mungkin kita Tim. beri kesempatan ke Wense Tan Minggayani, dosen Stikin, Oh untuk iya, memberi setelah tanggapan dan Wense Anuraga ya, Sese. ya silakan. Ya, silakan Wense Anuraga. Iya, oke. Terima kasih. Saya cuma melihat ini ya, ada kurang konsisten ya menurut saya, maaf ya. Karena di atas itu kan sudah dijelaskan ekstrem, puncak ya. Sementara kenapa di sini dipilih awal? Memang sih kata tuan itu bisa berarti awal, bisa berarti pertama. Tetapi menurut saya dalam konteks tuan yang ya itu puncak menurut saya. Puncak itu artinya dia akan setelah itu dia akan turun. Jadi kalau kita bicara ekstrim puncak, kalau kita melihat grafik ya, kurva ya, ketika berada di puncak itu artinya satu sisi dia berarti akhir, tapi sisi lain dia berarti awal. Nah, ketika kita bicara tuan yang itu puncak dari yang, energi yang paling tinggi. Tetapi dia menjadi awal dari energi yin. Karena setelah yang itu dia akan turun menjadi yin. Nah, menurut saya kalau dalam konteks tuan yang ini lebih tepat menurut saya ya, itu lebih tepat kalau kita menggunakan itu sebagai puncak. Ya, lebih tepat rasanya menurut saya. Ya, jadi kalau kita menggunakan awal pertama, menurut saya kok jadi nggak tepat. Karena kalau kita bicara musim pun, itu kan sudah lewat bulan 4 ya. Kalau kita bicara musim semi, itu kan bulan 1, 2, 3. 4 itu sudah mulai masuk musim panas.
tetapi belum di puncak. Puncaknya di saat Tuan Yang. Jadi kalau menurut saya rasanya kok lebih pas ya. Atau mungkin ada di sini yang lebih paham tentang bahasa ya. Mungkin ada Pak Chandra Wijaya mungkin bisa koreksi juga. Kemudian tentang menjemur tadi ya. Kalau kita pertama tentang istilah menjemur. Yang namanya jemur itu pasti kena sinar. Kalau menurut saya ya. Jadi harusnya ya tetap ada hubungan langsung dengan sinar matahari. Itu pasti lebih baik. Kenapa sih? Karena pada saat Tuan Yang itu kita mencoba menangkap energi yang. Energi yang itu supaya ini bisa kita peroleh dan kita bisa manfaatkan energi ini sebesar-besarnya. Jadi kalau nggak kena, berarti menurut saya belum pas gitu loh. Ya, jadi ini juga terkait dengan konsep yin yang ya. Jadi ketika Nabi Fusi menemukan konsep yin yang itu, beliaunya setahu saya berdasarkan cerita tentunya ya. Beliau melihat gunung, satu sisi gunung itu yang kena cahaya, tapi sisi di baliknya yang tidak kena cahaya. Yang kena cahaya itulah yang tidak kena cahaya itu yin. Jadi ketika kita menyemur air ya atau apapun, maka yang dalam rangka karena ini dalam rangka Tuan Yang, maka yang mau kita cari itu adalah energi yang. Maka tentunya yang harus bersentuhan atau kena energi yang dari matahari itu. Itu sih menurut saya. Terima kasih. 谢谢文师 Anuraga. Seperti tadi Sese Ajuan, mungkin Wense Mingga akan menambahkan atau sharing pengalamannya. Silakan Wense Mingga. Ya, terima kasih. Selamat malam, Waita Tongtien. Jen Yu Ite. Ya, saya sih sharing pengalaman aja ya. Waktu kalau ngajar di kelas itu tentang sembahyang 4 musim, kita tuh ada pakai apa gambaran tentang matahari, peredaran gitu ya. Terus nanti anak-anak ada yang nanya, Bu, ini pelajaran apa ya, Bu? Jadi emang agama kita nih itu ya komplit gitu. Ada pelajaran tentang sejarahnya, ada ya kayak bintang-bintang langit gitu, ya ada tentang perilaku, pokoknya lengkap gitu menurut saya. Dan itu sebenarnya menarik ya untuk dipelajari. Jadi tidak membosankan. Dan sembahyang 4 musim itu sebenarnya perlu tepat waktu ya, waktu pelaksanaannya karena itu nanti takutnya mempengaruhi peredaran gitu. Peredaran di alam semesta ini gitu. Jadi kan di tata ibadah kita kan ada waktu sembahyang ya kan. Nah, itu sebaiknya sih saran saya ditepati gitu waktunya. Mungkin seperti itu saja. Dan tentu kalau kita bersembahyang itu kan kita berhubungan langsung dengan Maha Pencipta dan alam semesta, pasti itu ada faedahnya. Itu sih. Terima kasih, Wite Tongtien. Jen Yu Ite. Sisi Wense Mingga. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman? Oh iya. Baik, karena sudah tidak ada yang tidak ada yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman, saya akan menutup dengan 2 ayat, yaitu dari Luan Wi bab 3 ayat 12. Pada waktu sembahyang kepada leluhur, hayatilah akan kehadirannya. Dan waktu sembahyang kepada Tuhan yang Maha Roh, hayatilah pula akan kehadirannya. Nabi bersabda, kalau aku tidak ikut sembahyang sendiri, aku tidak merasa sudah sembahyang.
Mari kita ikut sembahyang. Jadi kita berasa kita ikut sembahyang. Baik, sekian webinar dari kami. Selamat malam, Wete Tong Tien. Terima kasih kepada mahasiswa Stikin yang sudah menjadi narasumber, dan terima kasih kepada Pak Rakin karena sudah memberi wadah bagi kami untuk melaksanakan KKN, dan terima kasih pada peserta webinar karena sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah kami ucapkan. Wete Tong Tien. Sian,